Pagi-pagi bikin geger satu Indonesia. Tepat pagi ini terungkap semuanya. Presiden Prabowo akhirnya ungkap kebusukan dan kejanggalan yang terjadi di jajaran PSSI. Ex-co PSSI inisial AS akhirnya ditangkap pagi ini karena mafia bola dan juga korupsi penggelapan dana PSSI. Sampai-sampai ada kaitannya dengan uang kompensasi PHK Sintayong dikorupsi oleh ex-co berinisial AS ini. Jajaran PSSI serta seluruh ex-co PSSI akan digantikan yang baru oleh Pak Prabowo siang hari ini. Apakah ini yang menjadi alasan Sintayong belum mau tanda tangan surat pemecatannya? Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, begini kabar terbaru soal ex-co PSSI dan jajaran PSSI yang bersangkutan dengan Sintayong. Simak penjelasannya hanya di sini. Usai Timnas U20 kalah 1-0 melawan Jordania, Indra Syafri secara belak-belakan dan tersulut emosi ngomong gini ke publik. Terang-terangan salahkan PSSI dan jajarannya karena pecat Sintayong yang sangat berpengaruh di Timnas U20. Iya, kemarin malam kalah karena salah satu faktornya adalah kepergian Sintayong meninggalkan Timnas Indonesia, ujar Indra Syafri. Benarkah begitu? Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Indra Syafri angkat suara soal Timnas U20 asuhannya kalah dari Jordania. Simak ulasan lengkapnya di sini. Yes, ini baru mantap. Tepat beberapa menit yang lalu, Menpora konfirmasi pastikan proses naturalisasi oleh Romani berlangsung di DPR akhir bulan ini. Untuk tanggalnya antara 26 sampai 28 Januari. Oleh Romani sudah dipesankan tiket oleh PSSI, tinggal menunggu jadwal kosong dari klubnya saja. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, begini Menpora pastikan oleh Romani akan dinaturalisasi bulan ini di gedung DPR. Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Mewah, Gerald Van de Boer resmi menjadi pelatih utama Timnas U23 Indonesia gantikan posisi Sintayong yang sudah memegang U23 selama 5 tahun. Malah keceplosan ngomong gini ke depan publik tentang pesan dan wasiat Sintayong untuk Timnas U23 Indonesia. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Gerald Van de Boer akan gantikan Sintayong melatih Timnas U23 Indonesia. Saya hanya sebagai asisten saja. Sebenarnya Sintayong yang memegang kendali penuh atas Timnas U23 Indonesia. Benarkah begitu? Simak fakta menariknya di sini. Nah, gini baru mantap. Usai tampil memukau semalam bersama Utrecht, Emiliano Jonathan secara belak-belakan bocorkan tanggal dinaturalisasinya di depan seluruh dunia. Ya, terkait bela Indonesia, tanggal yang ditentukan dari PSSI sekitar akhir Januari 2025 ini. Tetapi saya harus minta izin ke klub terlebih dahulu, ujar Emiliano. Ini jadi keinginanku. Di sisi lain, begini kabar terbaru dari Emiliano Jonathan yang keceplosan ngomong gini depan publik terkait bela Indonesia. Simak informasi sebenarnya hanya di sini. Wow, mantap! Alex Pastoor akhirnya menemukan kelemahan Australia dan Bahrain usai dirinya menonton kembali dan mempelajari gaya bermain dan strategi dari Australia dan Bahrain. Ini mudah, saya sudah tahu kelemahannya dan yakin bisa mengatasinya. Ini akan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia, ujar Alex Pastoor. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Alex Pastoor menemukan strategi kelas dunia yang akan membawa Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Kira-kira strategi apa ya? Penasaran? Simak videonya sampai habis. Pelatih utama Wolves Vitor Pereira tepat beberapa menit yang lalu
Konfirmasi dan umumkan di depan publik. Justin Hubner akan dipromosikan ke Wolves Senior dan akan bermain debutnya bersama Wolves di Premier League melawan Arsenal malam hari ini, untuk menjadi penyelamat Wolves dari ancaman degradasi klasmen Liga Inggris. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Vitor Pereira beri pernyataan bahagia tentang Justin Hubner. Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Pelatih Australia beri pernyataan mengejutkan bagi fans Garuda. Ungkap kejelekan Patrick Kluivert dan tujuan utamanya ke timnas Indonesia. Juga tidak sebanding dengan karir Shin Tae-yong yang digantikan oleh Patrick Kluivert di timnas Indonesia. PSSI salah besar malah pecat Shin Tae-yong yang jelas-jelas lebih bagus kepelatihannya dibanding Patrick Kluivert. Benarkah begitu? Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, pelatih Australia geram dan gagal paham mengapa timnas Indonesia yang sedang naik daun malah ganti pelatih. Begini penjelasan selengkapnya, pastikan simak beritanya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. STY diberhentikan sebagai pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir bantah ada pengaruh mafia dan tekanan ex-co PSSI. Ketua PSSI Erick Thohir membantah bahwa pemberhentian jabatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia karena adanya campur tangan mafia sepak bola dan anggota ex-co PSSI. Ketua PSSI Erick Thohir membantah bahwa pemberhentian jabatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia karena adanya campur tangan mafia sepak bola dan anggota ex-co PSSI. Shin Tae-yong secara resmi telah mengakhiri masa baktinya selama 5 tahun bersama timnas Indonesia. Ia sudah tidak lagi menjabat nahkoda skuad Garuda mulai hari ini. PSSI yang dipimpin Erick Thohir menggelar konferensi pers membahas rencana baru perkembangan timnas Indonesia. Salah satu yang dikabarkan adalah secara resminya Shin Tae-yong dipecat. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach STY selama ini. Hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tutur Erick Thohir dalam konferensi pers, Senin 6/1/2025. Tetapi tentu dinamika dari timnas ini perlu menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang baik dan implementasi yang lebih baik, ujar Erick. Dalam sesi tanya jawab dengan para awak media dalam konferensi pers, Erick Thohir mendapat sebuah pertanyaan bahwa apakah keputusan memecat STY didasari pengaruh pihak lain, termasuk mafia bola atau anggota komite eksekutif PSSI. Sebab isu pemecatan Shin Tae-yong merebak setelah anggota ex-co PSSI, Khairul Anwar, mengunggah postingan di media sosialnya terkait Shin Tae-yong. Dalam postingannya, Khairul berterima kasih kepada pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan itu dan menilai Shin Tae-yong menjadi bagian penting transformasi sepak bola di Indonesia. Sontak postingan ini menjadi pembahasan di media sosial. Tangkapan layar postingan itu juga merebak di mana-mana dan menimbulkan reaksi yang begitu deras dari masyarakat dan pecinta timnas Indonesia. Saya rasa semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Bagaimana PSSI bersama Liga memperbaiki match fixing, itu tekanannya lebih berat, kata Erick Thohir. Saya juga belum dengar di Liga 1. Yang di Liga 2 ada alarm. Tetapi apa yang kita perbaiki di Liga 1 itu ya tentu dengan adanya VAR. Pelatih yang bisa dipercaya. Itu kita lakukan. Imbu dia.
make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing. Indra Syafri angkat suara usai timnas Indonesia U20 kalah dari 10 pemain Yordania. Timnas Indonesia U20 dipaksa menelan pil pahit dalam laga pertama Mandiri Challenge Series. Mereka kalah tipis 0-1 dari Yordania U20 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jumat (24 Januari 2025) malam. Gol tunggal laga ini tercipta di menit-menit awal. Yordania unggul berkat sundulannya di menit ketiga. Situasi pertandingan jadi berubah setelah tim tuan rumah kemasukan. Unggul 1 angka membuat anak asuh Pieter Meidertsma terus melancarkan serangan melalui sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Namun pertahanan Indonesia masih bisa menahan serangan The Chivalrous. Garuda Muda memiliki kesempatan emas menyamakan kedudukan setelah Ragil dijatuhkan di kotak terlarang. Sial buat Yordania, mereka dihukum penalti sekaligus kiper Salama Salman menerima kartu merah usai melanggar Ragil. Wilbert Jardim yang mengenakan nomor punggung 10 tampil sebagai eksekutor gagal mencetak gol lewat penalti. Pelatih Timnas Indonesia U-Strip 20 juga menyayangkan kesempatan yang terbuang ini. Hasil pertandingan memang kami kalah 0-1, tetapi kita bisa melihat babak pertama kami sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal. Kami bermain dengan build up dan mendistribusi bola lewat crossing secara progresif, ujar Indra Syafri. Setelah itu ada kesempatan penalti tetapi tidak masuk. Harusnya masuk, tapi secara keseluruhan ada perbaikan saat menyerang di sepertiga lapangan lawan. Bagaimana kami membongkar yang bermain compak defense karena kalah jumlah pemain, imbuhnya. Yordania sendiri memberikan tekanan kepada pemain Timnas Indonesia U-Strip 20 yang membawa bola. Hal ini cukup menyulitkan anak asuh Indra Syafri dalam mencoba alternatif serangan. Dalam setahun terakhir, pressing jadi tren sepak bola masa kini. Semua tim bermain pressing. Kami memang punya game plan bermain build up dan eksekusi permainan progresif. Butuh waktu mematangkan ini, ucap Indra Syafri. Menpora pastikan proses naturalisasi calon striker Timnas Indonesia oleh Romani berlangsung di DPR bulan ini. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa proses naturalisasi calon pemain striker Timnas Indonesia oleh Romani berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bulan ini. Sebenarnya nama oleh Romani ini telah ramai jadi perbincangan sejak November 2024 lalu. Pemain Oxford United itu telah datang ke Indonesia menyaksikan langsung pertandingan skuad Garuda melawan Jepang pada November 2024 lalu. Setelah menyaksikan pertandingan tersebut, Ole Romani bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia itu pun bersedia untuk memperkuat Timnas Indonesia. Untuk itu proses naturalisasi oleh Romani pun langsung dilakukan oleh PSSI. Namun setelah beberapa waktu lalu akhirnya Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa proses naturalisasi ini bisa segera dibawa ke DPR RI. Seperti naturalisasi sebelumnya, oleh Romani akan diperkenalkan dalam rapat bersama Komisi XI 3 dan Komisi X DPR RI. Setelah mendengarkan penjelasan dan biasanya akan ada beberapa pertanyaan yang ditunjukkan kepada para pemain dari DPR RI. Nantinya apabila dalam rapat tersebut baik Komisi XI 3 dan Komisi X setuju untuk melanjutkan naturalisasi oleh Romani, proses naturalisasi ini akan dilanjutkan ke rapat paripurna DPR RI dan apabila disetujui untuk perpindahan kewarganegaraan. Naturalisasi ini akan dilanjutkan ke Kementerian Sekretariat Negara atau Kesekneg untuk mendapatkan surat keputusan dari Presiden Republik Indonesia.
Setelah mendapatkan surat keputusan Presiden dalam kurung Kepres, langsung dilanjutkan ke Kementerian Hukum dalam kurung Kemenhum. Untuk menjalani proses tersebut, Menpora Dito Aryo Tejo yang akan lebih dulu mempresentasikan kepada Komisi X I3 dan Komisi X DPR RI. Terkait ini, Dito mengatakan bahwa proses naturalisasi oleh Romenyi ini akan dilangsungkan di DPR bulan ini. Walaupun politisi Golkar tersebut tak menyebutkan tanggal pastinya, tetapi jelas bulan Januari ini. Bulan ini diproses di DPR. Pelantikan tapi pas bulan-bulan ini, ujar Dito Aryo Tejo. Kehadiran Gerald Vandenburg sempurnakan Timnas Indonesia. Gerald Vandenburg akan menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia U-23 serta bekerja sama dengan Alex Pastoor dan Denny Lanzaat dalam mendukung pelatih kepala Patrick Kluivert untuk tim senior. Selain itu, Gerald akan bekerja sama erat dengan tim U20 dan U17 untuk memastikan keselarasan di setiap level. Gerald Vandenburg merupakan sosok berpengaruh dalam sepak bola baik di dalam maupun di luar lapangan. Selama masa kejayaannya bersama dua klub ikonik, Ajax dan PSV Eindhoven, ia bermain sebanyak 372 pertandingan, mencetak 112 gol, dan mengumpulkan 15 gelar juara di kompetisi Liga Eropa, termasuk gelar bergengsi Piala Eropa 1988 bersama PSV. Untuk tim nasional Belanda, ia mengumpulkan lebih dari 40 caps, mewakili negaranya di Piala Dunia FIFA 1990 dan memainkan peran penting dalam gelar juara bersejarah tim oranye di Piala Eropa 1988 bersama Ruud Gullit, Marco van Basten, dan Frank Rijkaard. Pengalamannya yang luas dalam sepak bola akan sangat bermanfaat bagi para pemain. Kami sangat senang ia mau bergabung dan berharap dapat berkontribusi pada kesuksesan sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Sementara itu, Patrick Kluivert mengatakan bahwa kehadiran Gerald menyempurnakan staf kepelatihan Timnas Indonesia. Menurutnya, sang kompatriot memiliki mentalitas juara. Menurut saya, hal ini adalah pilihan yang baik dan bijaksana untuk membawa seseorang berkualitas seperti Gerald Vandenburg ke dalam tim kami. Ia memiliki keterampilan, konsistensi, dan mentalitas juara, kata Patrick Kluivert, pelatih kepala, tentang pilihannya terhadap Gerald. Profilnya melengkapi staf kami dengan sempurna dan pengalamannya yang luas, baik sebagai pemain maupun pelatih, akan berkontribusi untuk membawa sepak bola Indonesia ke level berikutnya. Bekerja sama dengan rekan-rekan seperjuangan seperti Gerald sangat penting untuk mencapai visi bersama kami tentang kemajuan dan kesuksesan. Setelah masanya sebagai pemain bola berakhir, Vandenburg beralih menjadi pelatih, di mana ia terus berbagi pengetahuan dan semangatnya untuk sepak bola. Ia bekerja dengan talenta muda, membantu membentuk generasi pesepak bola berikutnya dengan dedikasi yang sama seperti yang mendefinisikan karier bermainnya. Saya sangat bangga atas kesempatan ini dan akan memberikan segenap hati saya. Sepak bola adalah tentang semangat dan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Patrick untuk sepak bola Indonesia adalah luar biasa. Saya tidak sabar untuk datang ke Indonesia, ujar Gerald. Andai Emiliano Jonathans dinaturalisasi, Timnas Indonesia bakal punya winger tajam. Krisis penyerang tajam di Timnas Indonesia akan segera berakhir. Setelah oleh Romenyi, skuad Garuda bakal kedatangan satu lagi tombak yang tak kalah mematikan, yakni Emiliano Jonathans. Jelang menghadapi Australia pada lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2022
26 zona Asia 20 Maret mendatang, PSSI terus mengebut proses naturalisasi oleh Romeni. Terkini PSSI disarankan untuk segera menaturalisasi striker muda yang tak kalah memesona dari Ole Romeni. Pemain tersebut adalah Miliano Jonathans. Jonathans diyakini bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia, mengingat pemain yang satu ini sosok yang sangat bertalenta di Belanda. Pada musim ini, pesepak bola yang bisa tampil sebagai winger kanan dan gelandang serang tersebut sudah mendulang 11 gol dan 4 assist dari 22 pertandingan di seluruh ajang. YouTuber Yusa Nugraha meminta PSSI untuk mempertimbangkan Miliano Jonathans. Winger yang baru saja pindah dari Vitesse ke FC Utrecht tersebut mewarisi darah Indonesia dari sang ayah. Kalau saya sih suka Miliano Jonathans. Dia main di Vitesse kemarin. Saat Ole Romeni ke Oxford, FC Utrecht ambil Miliano Jonathans. Dia gantiin Ole. Posisinya sama striker, kata Yusa Nugraha via kanal YouTube Exco PSSI Arya Sinulinga. Miliano Jonathans masih menurut Yusa Nugraha, gaya permainannya mirip legenda timnas Belanda, Arjen Robben. Dengan kemampuan yang dimilikinya, pemain berusia 20 tahun tersebut bisa membawa dampak positif untuk timnas Indonesia. Tapi dia, istilahnya ciri khas Arjen Robben. Jadi dia pemain yang kidal, tapi main di sayap kanan. Musim ini ratingnya rata-rata 8. Jadi sangat bagus, ujar Yusa Nugraha. Wajahnya juga kelihatan ada Indonesianya. Kalau enggak salah ayahnya keturunan Bogor atau Depok. Saya suka sih cara mainnya. Mainnya tuh gesit, terus finishingnya bagus. Dia juga masih muda di bawah 20-an, tukas Yusa Nugraha. Alex Pastoor jelang timnas Indonesia lawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang, petualangan sepak bola dan budaya. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor memperkirakan kiprahnya dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai petualangan sepak bola dan budaya. Bersama Denny Lanzaat, Pastoor menjadi tangan kanan Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia yang akan menjalani ujian pertamanya pada Maret 2025. Klasemen sementara grup C masih dipimpin timnas Jepang dengan 16 poin. Disusul Australia lewat 7 angka. Lalu timnas Indonesia dengan 6 angka. Nilai yang sama seperti timnas Arab Saudi, Bahrain, dan timnas Cina di peringkat keempat hingga keenam. Dua posisi teratas grup C bakal lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara ranking ketiga dan keempat akan bermain lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam dua laga terakhirnya di grup C, timnas Indonesia akan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 dan melawan tuan rumah Jepang pada 5 hari berselang. Ya, pada Maret 2025 kami tandang ke Australia kemudian bermain menghadapi Bahrain di kandang, ujar Pastoor dalam kanal YouTube Zigo Sport. Lalu pada Juni 2025 setelah musim berakhir, kami bermain di kandang kontra Cina dan tandang melawan Jepang. Ini adalah petualangan sepak bola yang luar biasa dan petualangan budaya. Saya akan pergi ke negara-negara, ke bagian dunia yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Jadi saya sangat menantikannya, jelas Pastoor. Tak tergantikan, Justin Hubner bawa Wolves U21 menang 3-1 atas Manchester City U21. Justin Hubner baru saja sukses membawa Wolverhampton Wanderers
Wolves U-Strip 21 menang atas Manchester City U-Strip 21. Laga berakhir dengan skor 3-1. Justin Hubner sendiri benar-benar tampil apik dalam laga itu. Perannya sebagai bek kiri pun tak tergantikan sepanjang 90 menit pertandingan. Justin Hubner bermain penuh saat membantu Wolverhampton Wanderers U-Strip 21 mengalahkan Manchester City U-Strip 21. Justin diplot sebagai bek kiri dengan skema permainan 3-4-3. Wolves U-Strip 21 sukses menundukkan Man City U-Strip 21 dalam kurung 3-1 di lanjutan kompetisi amatir Premier League 2 2024 hingga 2025. Laga tersebut digelar di Aggborough, Kidderminster, Inggris pada Sabtu dalam kurung 25 Januari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Manchester City U-Strip 21 sempat memimpin lewat gol Emilio Lawrence 3. Namun Wolves U-Strip 21 sukses memberondong gawang Man City U-Strip 21 lewat gol-gol dari Tawanda Chirwa 57-75 dalam kurung P dan Danny Angel 83. Ini merupakan kemenangan manis bagi Wolves U-Strip 21 mengingat yang mereka tundukkan adalah pemuncak klasemen sementara. Dengan hasil ini, Wolves U-Strip 21 kini berada di urutan ke-8 dengan koleksi 20 poin dari 12 pertandingan. Justin Hubner kembali ditugaskan menjadi palang pintu Wolves U-Strip 21. Dia ditempatkan di sisi kiri saat pelatih Jamie Collins menerapkan taktik permainan 3-4-3. Itu artinya Justin harus bekerja keras untuk menjaga area kiri pertahanan Wolves U-Strip 21. Pemain timnas Indonesia itu tidak tergantikan sepanjang pertandingan. Ini merupakan penampilan keempat bagi Justin bersama Wolves U-Strip 21 di Premier League 2 2024 hingga 2025. Sebelumnya Justin juga ditugaskan bermain saat melawan Arsenal U-Strip 21 dalam kurung 1-3, Aston Villa U-Strip 21 dalam kurung 4-0 dan Crystal Palace U-Strip 21 dalam kurung 1-0. Tentu ini merupakan modal bagus bagi Justin untuk terus mengembangkan bakatnya. Untuk berikutnya, Wolves U-Strip 21 akan bersua dengan Sunderland U-Strip 21 di laga ke-6 Premier League Cup 2024 hingga 2025. Laga itu akan dihelat di Aggborough, Kidderminster, Inggris pada 4 Februari 2025. Menarik menantikan apakah Justin Hubner akan kembali diandalkan dalam laga itu. Pelatih Australia gagal paham timnas Indonesia ganti pelatih, semoga sukses bersama Patrick Kluivert. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, gagal paham dengan pergantian pelatih di timnas Indonesia. PSSI memecat Shin Tae-yong dan memilih Patrick Kluivert sebagai pengganti. Timnas Indonesia akan menjadi lawan Australia dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Sydney, pada 20 Maret 2025. Itu tidak mengubah apapun. Sulit bagi kami untuk memahami atau mengetahui alasan mereka mengganti pelatih, ujar Popovic dinukil dari laman Socceroos. Tetapi jelas secara internal mereka telah membuat keputusan, tutur penerus Graham Arnold di Australia per September tahun lalu tersebut. Namun Popovic tetap respek terhadap Kluivert. Dia menilai arsitek asal Belanda itu berambisi untuk menjaga tren positif timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka telah membawa nama besar dalam dunia sepak bola, dan saya yakin dia akan ingin melanjutkan performa baik mereka, serta mereka akan ingin memulai itu melawan kami, ucap Popovic.
Popovich juga mengakui kekuatan timnas Indonesia yang berhasil mengimbangi Australia 0-0 dalam pertemuan pertama grup C pada 10 September 2024. Mereka jelas merupakan tim yang kami hormati. Mereka telah membuktikannya melalui hasil mereka. Kami bermain imbang 0-0 dengan mereka pada pertandingan pertama, jelasnya.